telah membuat segala yang berikan. Engkau menjadikanku serupa padamu dan berharga di matamu. Yesus,
hidup kami, Engkau yang menjadikan kami serupa dengan gambaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kembali kami ada dalam hadirat. Mari Bapak ambil alih menyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan untuk dikuatkan dan diteguhkan di pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin kami, baik itu dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala rancangan-rancangan apapun yang ditujukan bagi kami untuk menghancurkan masa depan kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Untuk mengganggu jalannya ibadah di pagi hari ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tengking ke dunia kekelaman tertaruh sejurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Bebaskan roh kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid untuk mau belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdiri di tempat ini. Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua. Kau yang menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua, sehingga kami yang datang dengan berbagai-bagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 8 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya, sudah saya akan bacakan. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus ia dicapai. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, coba perhatikan ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Seberapa banyak kita yang merasa bahwa kita dikenal oleh Allah? Seberapa banyak kita boleh angkat tangan, kita dikenal oleh Allah? Kita semua pasti dikenal oleh Allah. Amin. Ya. Tetapi seberapa dekat kita dengan Tuhan? Ini ya perlu kita perhatikan baik-baik. Kenapa? Jangan kita merasa bahwa kita Allah tidak mengenal kita. Banyak orang mulai mencari hal-hal yang lain di luar sana. Kenapa? Dia merasa bahwa Allah tidak mengenal dia. Ya, dia mulai mencari kuasa di luar sana dengan berbagai macam cara dan alasan. Nah, hari-hari ini terlalu banyak. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Di sini dikatakan, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, ya, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapai. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah.
Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, kita perhatikan baik-baik di situ. Coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Kenapa dia harus menjadi bodoh? Di hadapan Allah kita tidak ada apa-apa, karena Allah dia adalah sumber dari segala sumber hikmat. Amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu di sini di firman Allah berkata, Rasul Paulus berkata bahwa janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus perjalanan hidupnya, dia awalnya bernama apa, siapa? Saulus, orang paling pintar zaman itu. Dia salah satu orang yang bersekolah. Ya, kalau di antara murid-murid mungkin dia paling pintar. Nah, tetapi orang yang menentang, orang yang mencari orang Kristen dimanapun mereka berada, orang yang menyembah Tuhan dimanapun mereka berada, ditangkap dan dibunuh. Nah, ini Saulus. Tetapi apa yang terjadi dengan dia? Dia merasa yang begitu banyak yang dia dapat, yang dia pelajari. Dia adalah salah seorang murid dari Gamaliel, dan itu luar biasa. Dia mencari orang-orang Kristen untuk ditangkap dan dimasukkan dalam penjara dan diadili. Nah, begitu luar biasanya. Tetapi Tuhan punya rencana lain dengan dia. Dia punya rencana jahat, Tuhan menjadikan itu rencana kebaikan. Untuk apa? Menjangkau banyak orang di luar daripada orang Israel sendiri. Ya, menjangkau banyak orang, menjangkau bangsa-bangsa lain yang ada di sekeliling. Nah, itu yang terjadi. Tuhan bisa memakai siapa aja, Tuhan bisa menangkap siapa aja. Kita yang berkeras hati sekalipun, Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Ya, Tuhan bisa merubah kita. Ya, orang jahat sekalipun Tuhan bisa merubah. Tidak ada yang mustahil. Tetapi bagaimana? Karena apa? Dia merasa dia paling hebat, dia merasa dia paling pintar, dia merasa dia punya kuasa karena dia diberikan kuasa oleh ahli-ahli Taurat untuk pergi, oleh pemerintah untuk pergi. Ada yang salah ditangkap, ada yang mulai baru muncul, orang mulai memuji menyembah Tuhan, mulai ditangkap. Orang mulai berdoa, orang mulai berbicara tentang Kristus, mulai ditangkap. Dan itu terjadi atas diri Paulus. Dan kalau kita perhatikan perjalanan hidupnya, dia merasa semua yang dia merasa hebat itu, dia tinggalkan itu semua. Dia katakan bahwa apa? Sebagai apa? Sampah. Pengetahuan yang begitu luar biasa, dia lepas semua. Dia menganggap itu sebagai sampah. Karena apa? Mengenal Kristus lebih mulia. Dan itu yang terjadi dengan Paulus. Dia melepaskan status yang begitu dia di hadapan manusia begitu luar biasa. Ya, kalau sekarang kalau kita mau lihat, mungkin dia punya titelnya profesor, tetapi itu dia lepaskan semua. Karena apa? Dia merasa dia tidak layak. Dia merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya. Nah, di sini jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Nah, itu yang terjadi dengan Rasul Paulus. Nah, kalau kita perhatikan lagi dalam 1 Korintus 13 mulai ayat 8, di situ dikatakan begini, ayat 8-9, kasih tidak berkesudahan membuat akan berakhir, basa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap,
sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Pengetahuan kita tidak lengkap, ya, nubuatan kita tidak sempurna. Karena ayat 12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Yang jadi pertanyaan, kita dikenal Tuhan? Kita dikenal oleh Tuhan? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan, kita tidak melakukan hal yang aneh-aneh, ya, kita tidak menghancurkan diri kita, kita tidak merusak hidup kita, kita tidak merusak gambaran Tuhan dalam hidup kita, gambaran Allah dalam hidup kita, kita tidak merusak. Dan itu yang harus kita pegang teguh. Kenapa? Karena Tuhan mengenal kita. Nah, mari kita lihat lagi. Coba kita lihat dalam Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik di situ. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu yang terjadi. Ya, sebelum kita ada, Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Kalau Tuhan punya rancangan indah bagi kita, kita tidak merusak hidup kita, kita tidak merusak diri kita, kita tidak merusak apa yang baik dalam hidup kita. Amin. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini, banyak orang muda merusak hidup mereka. Hari-hari ini, malam minggu mereka ada di mana? Mereka ada di tempat-tempat yang tidak mestinya mereka ada di rumah untuk tidur, istirahat, besok minggu mungkin datang dalam ibadah. Tapi banyak orang tidak memanfaatkan itu, dan itu yang terjadi. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan punya rancangan yang indah atas kita. Karena apa? Dia kenal kita dengan baik. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ada yang masih menyalahkan Tuhan? Mungkin saya udah umur segini, kok saya kerja nggak dapat, usaha nggak maju-maju. Mungkin firman Tuhan bilang apa? Kita salah berdoa. Yang kita minta untuk kita habiskan untuk memuaskan keinginan kita, dan itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita memperhatikan kembali hidup kita. Kita mulai lihat kembali hidup kita. Ada yang salah dengan hidup kita, mari kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan. Dia memanggil kita untuk apa? Kita memuji dan menyembah Dia, mengagungkan Dia. Amin. Kita memuliakan Dia. Nah, ini yang harus kita lakukan. Seharusnya kita ada di mana? Ada dalam ibadah. Ya, kenapa? Datang dan memuji Tuhan. Bukan hari Minggu kita jalan-jalan. Bukan. Saat-saat kita harus ada bersama-sama, datang dan kita mulai memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, sehingga kita dikuatkan satu dengan yang lain. Dan itu yang Tuhan rindukan terjadi. Dari awal Tuhan mau dibangun bait Allah untuk apa? Untuk supaya umat Tuhan itu datang dan memuji Tuhan. Kenapa? Sepanjang 6 hari sudah bekerja, Tuhan bekerja. Hari peristirahatan di hari yang ke-7.
Nah di situ umat Tuhan harus datang dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di situ. Nah kalau kita perhatikan baik-baik bahwa Tuhan telah mengenal kita sejak sebelum kita ada. Dia sudah menetapkan kita. Ya, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Berarti apa? Tuhan punya rancangan indah atas setiap kita. Coba katakan ke kiri dan ke kanan, Tuhan punya rencana yang indah atas kita. Haleluya. Ya, supaya kita tahu. Karena apa? Banyak orang ketika dapat masalah, ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi masalah yang begitu pelik, mereka mulai menyalahkan diri, mereka mulai menyalahkan Tuhan, mereka mulai menyalahkan kondisi dan keadaan. Tetapi bukan itu, karena Tuhan kita adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, Dia yang telah mengenal kita, Dia yang telah membentuk kita, ya, di dalam rahim ibu. Kalau sampai hari ini kita umur segini, kita ada, berarti apa? Karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena Tuhan punya rancangan yang indah atas kita. Mari katakan dalam diri kita, Tuhan punya rencana indah atas hidup saya. Jadi saya tidak buat yang aneh-aneh dengan diri saya, sehingga kita bisa melangkah pasti bersama dengan Tuhan, dan pasti Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan di situ dikatakan, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tuhan sudah menguduskan kita. Karena Tuhan punya rancangan yang indah. Dia tidak merancangkan kita untuk kita berada dalam segala hal yang buruk. Kalau sampai kita ada di situ, berarti apa? Tuhan melatih kita. Ya, dalam kondisi-kondisi yang terpuruk, bagaimana kita harus bisa bertahan? Bagaimana kita harus mampu menang dalam kondisi itu? Bagaimana kita harus bisa keluar dari kondisi itu? Karena Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Bagaimana kita menghadapi itu? Kita berteriak sama Tuhan atau kita menggunakan kekuatan kita? Kita memakai kekuatan kita untuk apa? Kita bergerak maju dengan sendiri. Karena apa? Kita tidak percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita percaya sama Dia. Andalkan Tuhan dalam segala hal, maka kita akan berhasil. Amin. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Kemanapun kita melangkah pergi, Dia ada beserta dengan kita. Dia yang berjalan di depan kita, Dia yang ada di sekeliling kita, bahkan Dia yang ada di belakang kita. Ketika kita jatuh, Dia akan menopang kita. Dia yang mendorong kita untuk maju terus dalam menghadapi segala situasi. Hari-hari ini bukan hari yang baik, bukan hari-hari yang begitu indah, bukan. Tetapi kita menghadapi situasi yang semakin hari semakin sulit. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita masuk, kita ada di dalamnya, bagaimana kita melangkah terus maju. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terus melangkah, andalkan Tuhan, minta Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan tolong kita. Amin. Pasti Tuhan tolong kita. Kenapa? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita berteriak minta tolong, Dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Dia akan memimpin kita, Dia akan menuntun kita. Karena apa? Dia mengenal kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kita mengenal Dia dengan baik atau tidak? Yang jadi persoalannya, kita tidak mengenal Dia dengan baik. Karena apa? Ketika ada masalah, kita mewek. Ya, ketika ada masalah, kita lari kepada hal-hal yang buruk. Kita lari kepada obat-obatan. Kita lari kepada hal-hal yang merusak diri kita. Dan itu yang sering terjadi kalau kita perhatikan. Tetapi Tuhan mau supaya pagi ini kita tahu, ya,
baik kita yang ada di sini maupun kita yang ada di rumah atau dimanapun berada yang melihat video ini, yang menonton video ini, dan saya percaya Tuhan akan melawat kita semua. Karena apa? Kita dikenal Tuhan. Amin. Kita dikenal Tuhan, bukan kita tidak dikenal sama Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Coba kita lihat dulu dalam Roma 8. Kita lihat mulai ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Tuhan, rencana Allah. Rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Ingat itu baik-baik. Rencana Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Kalau sudah tidak ada damai sejahtera, berarti itu bukan dari Tuhan. Ya, dalam pergaulan, dalam apapun juga. Kalau sudah tidak ada damai sejahtera, tinggalkan itu semua. Kita mau berbisnis pun, kalau sudah tidak ada damai sejahtera, tinggalkan itu. Karena apa? Ada bahaya yang ada di depan. Tuhan mau meluputkan kita. Tuhan mau peringatkan kita supaya apa? Kita tidak melangkah masuk lebih jauh ke dalam sana. Tetapi mari kita tinggalkan itu. Karena apa? Tuhan tidak mau. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Nah, pakai ukuran ini dalam hidup kita. Kita melakukan segala sesuatu ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, tinggalkan itu. Kita cari yang lain, usaha yang lain, kerjakan yang lain. Dan biarkan damai sejahtera itu yang memimpin kita. Karena Tuhan mau supaya kita menikmati damai sejahtera. Masa ada orang yang kerja dia tidak suka karena terpaksa. Kalau sudah terpaksa berarti ada sesuatu yang mengerikan di sana. Dia akan mengalami berbagai macam duka yang terjadi di sana. Ya, pasti orang mau mengalami hal yang luar biasa. Dia senang. Banyak orang sukses karena dia senang. Dia usaha, dia senang, dia usaha. Dia lakukan dengan tekun, maka dia berhasil. Amin. Bukan dengan terpaksa. Kalau sudah memulai sesuatu yang salah dan terpaksa, itu hal yang tidak baik. Nah, Tuhan tidak mau membawa kita masuk ke dalam hal yang demikian. Tetapi Tuhan mau warning kita, untuk apa? Kita jangan masuk ke sana. Ukuran kita adalah ukuran damai sejahtera. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, dalam segala sesuatu. Bukan hanya satu perkara, tetapi seluruh perkara dalam hidup kita. Allah turut bekerja. Nah, di situ untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan baik-baik itu. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, kita diproses. Bukan tiba-tiba langsung jadi seperti itu, tetapi dalam kehidupan kita dari hari ke hari, dari kecil kita mengalami pertumbuhan. Ya, pertumbuhan dari kanak-kanak menjadi remaja menjadi dewasa. Nah, kenapa? Karena ada proses. Begitupun Tuhan mau supaya apa? Semua kita melewati proses pendewasaan, dan ada goal yang Tuhan tentukan, menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi sempurna seperti yang Tuhan ingin. Nah,
ini perjalanan yang sangat panjang. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan seperti yang Tuhan inginkan kalau kita tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, kita tidak pernah datang ibadah, kita tidak pernah memuji dan menyembah Tuhan, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah bersekutu dengan firman Tuhan. Tak mungkin itu perhatian itu terjadi, itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Nah, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang terbaik buat kita. Tinggal bagaimana kita melangkah bersama dengan Dia. Kita ikuti apa yang Tuhan, kita ikuti apa yang jejak yang Tuhan Yesus tinggalkan. Kita ikuti. Kenapa? Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia ada beserta dengan kita. Ya, walaupun dia ada saat ini dia di surga, tetapi dia mengirimkan Roh yang menghibur kita. Yaitu Roh Kudus. Dia akan menghibur kita, dia akan memimpin kita dalam segala hal. Ketika kita lemah, dia memberikan kita kekuatan. Ketika kita menghadapi segala situasi yang buruk, Tuhan ada di sana. Ya, Roh Kudus ada di sana. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri kita dengan pimpinan Tuhan. Kita tidak memberontak, kita tidak melawan, tetapi kita tahu bahwa kita dipimpin Tuhan. Ketika kita menghadapi segala situasi yang buruk, Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita semakin kuat. Dalam menghadapi tekanan-tekanan yang buruk, Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya semakin kita kuat dalam menghadapi segala situasi-situasi yang sukar, situasi-situasi yang sulit. Hanya orang dekat Tuhan saja, hanya orang kita yang dekat Tuhan saja yang akan Tuhan memberikan pertolongan. Nah, coba perhatikan ayat 28. Ayat 28 tadi, di situ dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia turut hadir, dia bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang apa? Mengasihi dia. Orang yang mengasihi itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Dengan rencana Tuhan. Kita tahu bahwa kita ada dalam jalur Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu dalam menghadapi segala situasi hari-hari ini yang sukar, yang sulit. Tapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan dan andalkan Dia dalam segala hal. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam rumah tangga, dalam apapun yang kita lakukan hari-hari ini, percaya sama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, walaupun kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi ada Tuhan di sana. Tuhan melatih kita supaya apa? Kita kuat dalam menghadapi segala situasi. Amin. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan di situ ayat 29, dan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kita lihat lagi dalam Galatia 4 ayat 9. Di situ dikatakan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik,
sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Nah, perhatikan baik-baik, kita yang sudah memulai dan Tuhan sudah pimpin dalam setiap hidup, jangan kembali lagi pada kehidupan yang lama. Kita sudah keluar dari kegelapan itu, jangan kita kembali lagi ke situ. Karena tekanan, karena masalah, mungkin karena pacar, mungkin hanya karena kekasih atau apapun, jangan pernah. Tuhan tidak mau kita hancur. Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk hancur di sana. Tetapi itu kembali kepada kehendak bebas kita. Bagaimana kita memilih kehendak bebas kita? Kita mau gunakan untuk kemuliaan Tuhan atau kita mau kembali kepada kehidupan yang lama? Ini pilihan. Tinggal bagaimana kita punya sikap kita yang memilih. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan, coba perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah dan lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya? Dia adalah roh yang lemah, roh yang miskin. Kenapa kita mesti ikut dia? Padahal kita punya Bapa adalah Bapa yang kaya raya. Dia yang punya langit, bumi, dan segala isi. Ya, kenapa kita mesti kembali ke situ? Ya, pada kehidupan yang lama kita. Kita semua pasti tahu bahwa kita datang dari keluarga kita yang masing-masing belum mengenal Allah. Tetapi beriringnya dengan berjalannya waktu, kita mulai sekolah, mungkin kita mulai mengenal Tuhan, dan kita cari Tuhan. Karena Tuhan menuntut kita. Saya mau kasih satu kesaksian dulu. Saya begitu awal-awal mulai ikut Tuhan, SMP saya mulai ikut Tuhan, mulai kenal Tuhan, karena ada sering hamba-hamba Tuhan datang ke rumah. Nah, mereka melayani, mereka lewat di rumah, habis ke tempat-tempat yang lain, mereka menginap di rumah, dan di situ saya melihat bahwa mereka mulai kasih mengenal kita dengan Tuhan. Padahal dari kecil kita Kristen, sekolah minggu, tetapi hanya biasa-biasa. Tetapi menjelang dewasa, sebelum selesai SMA, saya mulai biasa-biasa saja. Tetapi begitu mulai kuliah, semester 3, dan di situ ada satu krisis yang terjadi, yaitu krisis iman. Saya bertanya dalam diri saya, Tuhan masih sayang sama saya? Tuhan masih kenal sama saya? Itu terjadi. Suatu waktu saya tidur di ruangan, biasa tidurnya ditinggal sama keluarga, jadi tidurnya itu di ruangan tengah. Di depan saya ada TV, jadi saya tidur begitu aja. Baru taruh kepala untuk istirahat, saya melihat ada yang datang begitu, orang dia duduk bersila, terus semua, baik itu dari rambut, janggut, semua bajunya itu putih, dan di situ saya lihat ada asap, ada asap kemenyan naik, dan saya secara manusia dikatakan bahwa itu Tuhan. Dia semakin muncul, semakin dekat dan semakin dekat. Tetapi di dalam roh saya dia bilang, itu bukan Tuhan Yesus. Saya temui, saya ngomong dalam nama Yesus 3 kali dia hilang. Di situ saya sadar bahwa di dalam diri saya masih ada Tuhan. Tuhan masih memimpin saya. Di dalam diri saya Roh Kudus masih tinggal dalam diri saya, dan itu terjadi. Mulai dari situ saya tidak akan bertanya, saya tidak pernah mempertanyakan
Dan hari ini krisis itu hilang. Dan saya percaya sama Tuhan, saya mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Keputusan-keputusan yang kita ambil harus keputusan yang luar biasa. Walaupun itu ditentang api sama keluarga, tapi saya peduli. Karena apa yang saya pegang, keluarga saya masih semua pada gemit, gereja tua, gereja lama. Jadi ketika kita mulai dekat dengan Tuhan, mereka nggak suka. Mereka mulai membatasi ruang gerak kita, tetapi tetap ada kesempatan saya datang cari Tuhan. Semakin hari semakin begitu luar biasa dengan Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Ketika kita mengalami krisis iman dalam hidup kita, kita mempertanyakan ada Tuhan nggak dalam hidup kita. Kembali kita tanya dalam diri kita, Tuhan masih tinggal dalam hidup kita atau Tuhan sudah melepaskan kita dan meninggalkan kita dan membiarkan kita? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Yang meninggalkan Tuhan adalah kita sendiri. Kenapa? Kita keluar dan meninggalkan Tuhan, melakukan berbagai macam hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari itu saya sadar dan saya kembali, saya percaya Tuhan. Mulai dari situ terus meningkatkan bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan, sehingga dalam menghadapi segala situasi apapun juga kita percaya bahwa Tuhan ada dalam kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Tidak. Karena apa? Kita orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Karena Tuhan punya rancangan yang indah sampai hari ini. Karena apa? Tuhan punya rancangan yang indah. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang? Kenapa kita mesti ragu? Nggak perlu kita ragu. Yang tadinya awalnya saya pikir itu Tuhan Yesus yang datang. Kenapa dia duduk bersila, baru dari samping ini ada asap kemenyan yang naik. Secara manusia saya bilang itu Tuhan Yesus, tetapi semakin dia dekat, roh saya bilang bukan, itu bukan Tuhan Yesus. Nah, saya tengking itu 3 kali saya ngomong dalam nama Yesus, dia pergi dan dia tidak balik-balik lagi. Selama saya tidur di tempat ini, tidak pernah dia balik lagi. Nah, karena apa? Kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di situ saya percaya, saya kembali kepada apa yang Tuhan mau. Nah, oleh sebab itu, masing-masing kita punya pergumulan sendiri dengan Tuhan. Bagaimana kita punya hidup dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau kalau hari-hari ini kita ada. Kita lihat hari ini kita ada di tempat ini. Kita datang memuji, mencari Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan di sini. Berarti apa? Tuhan mengenal kita. Kita pun harus mengenal Dia dengan benar. Amin. Amin. Jangan Tuhan mengenal kita dan kita tidak mengenal Tuhan. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Biar Tuhan mengenal kita, kita mengenal Dia dengan baik dan benar. Dengan benar. Bukan hanya sekedar baik, tapi dengan benar. Karena firman-Nya adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, Dia jalan, Dia kebenaran, Dia hidup. Nah, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, siapapun dia, agama apapun dia, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Nah, oleh sebab itu hanya Dia satu-satunya. Nah, oleh sebab itu nggak usah kita takut, nggak usah kita bimbang dan ragu. Percaya bahwa apapun yang kita kerjakan, semua itu ukurannya damai sejahtera, jalan terus. Bodoh amat dengan yang lain.
jalan terus pakai ukuran itu, karena Bapak Gembala ajarkan kita, firman Tuhan ajarkan kita demikian, dan kita kerjakan itu dalam hidup kita, sehingga itu menjadi hal yang membuat kita kuat dalam menghadapi segala situasi yang sukar, yang sesulit apapun juga. Amin, amin, haleluya, haleluya. Oke, mari Bapak. Ya, ya, coba kita lihat dalam satu ayat lagi. Satu Yohanes 5 ayat mulai ayat yang 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Firman Allah itu tidak berat. Kalau ada orang yang bilang itu berat, salah. Kenapa? Tinggal kita tahu firman itu, kita kerjakan firman itu, kita lakukan firman itu, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, di situ dikatakan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Berarti apa? Tuhan mau kita mengasihi satu dengan yang lain, ya, mengasihi satu dengan yang lain, bukan berantem, bukan saling menghancurkan, bukan itu. Ada istilah dalam dunia bisnis, ya kan? Hari ini saya makan apa? Ya, besok saya makan siapa? Nah, ini istilah yang kurang bagus. Di sini firman Allah berkata kepada kita apa? Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. Ya, hari ini kita makan apa? Besok pasti kita makan yang enak, yang lebih dari hari ini. Bukan kita makan siapa, bukan itu. Berarti apa? Kalau kita makan siapa, berarti kita punya rancangan yang jahat untuk menghancurkan teman kita, untuk menghancurkan saudara kita. Nah, ini nggak bagus. Nah, jadi singkirkan itu istilah yang demikian, prinsip-prinsip yang demikian. Kita pakai kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan pakai prinsip-prinsip dunia yang menyesatkan kita. Akhirnya bukan membawa kita kepada lebih dekat kepada Tuhan, tetapi membawa kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Nah, itu menyesatkan. Oleh sebab itu, pagi ini mari kita siapkan hati kita. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita dikenal sama Tuhan dengan baik? Karena Tuhan punya apa? Dikatakan Tuhan punya rancangan. Di dalam Yeremia 1 ayat 5 tadi dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan punya rancangan yang indah atas kita semua, ya. Tuhan punya rancangan yang indah atas kita semua. Oleh sebab itu, gak usah kita takut menghadapi hari-hari ini, gak usah kita pusing dengan kondisi hari-hari ini, tetapi kita fokus dengan Tuhan. Bagaimana kita semakin hari kita semakin kuat dengan Tuhan. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang buruk, itu pun Tuhan melatih kita untuk apa? Untuk kita mampu bertahan dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Ya,
dalam kondisi yang terburuk sekalipun, Tuhan mampu kita bertahan, mampukan kita untuk bertahan. Karena apa? Bukan kita menyerah. Tuhan tidak mau kita menyerah, ya. Tuhan tidak mau kita menyerah. Ketika kita menyerah, nah ini repot. Kita menyerahkan hidup kita kepada kehancuran. Jangan pernah menyerah dalam hal apapun juga, ya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita lihat bahwa Tuhan mau kita tetap dengan Tuhan. Jangan pernah kita menyerah dalam kondisi apapun juga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tidak menyerah terhadap apapun juga, tetapi Engkau ada beserta dengan kami. Engkau yang menopang kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami. Kalau kami mengalami hal-hal yang terburuk sekalipun, Engkau lagi melatih kami untuk kami cakap menghadapi masalah-masalah yang lebih besar di depan. Terima kasih Bapa. Kami tidak menyerah dalam kondisi ini. Kami tidak menyerah dalam keadaan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus pimpin kami. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Glory bagi kita mau berdoa dengan Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari, jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah kita menyerah. Karena Tuhan mengenal kita dan kita dikenal Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Haleluya. Glory bagi haleluya. Saya berikan waktu beberapa saat buat kita untuk berdoa dengan Tuhan. Katakan sama Tuhan, ini kami Bapak. Kami tidak akan pernah menyerah dalam kondisi apapun juga, karena Engkau ada beserta dengan kami. Engkau punya rancangan yang indah dalam hidup kami, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan. Engkau tidak pernah merancangkan kehancuran dalam hidup kami Tuhan. Tapi Engkau merancangkan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan dalam segala perkara. Glory bagi. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
berada, lawatan Tuhan terjadi atas kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Engkau meneguhkan kami dan menguatkan kami, walaupun kami menghadapi segala situasi yang sukar dan sesulit apapun, tapi kami percaya Tuhan, Engkau melatih kami untuk menjadi pemenang-pemenang yang handal. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan Engkau berbicara dalam kami. Tuhan Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, sehingga kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Mama baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini, dalam pemberitaan firman ini. Tuhan, saat ini kami telah mempersiapkan setiap persembahan kami dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, Engkau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kembali dengan ajaib 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, apapun yang kami usahakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, ada yang berulang tahun kan? Sudah. Oh, Hari ini. hari ini ada Bapak kita, Bapak Sulu. Selamat ulang tahun Bapak Sulu. Tanggal 2. Haleluya. Siapa lagi? Oleh. Oh, ada Oleg juga. Tanggal 2. Oh, Agustus ya. Ya. Oh, luar biasa. Jadi hari ini Bapak Sulu, tanggal 2 ada Oleg. Oke. Ada lagi kan? Os? Oke, nggak ada. Agustus ini ada apa? Tolong diatur. Oh, ya, Bapak, Os ya, tolong diatur saja. Mungkin ada acara-acara yang perlu dikerjakan. Haleluya. Oke, ada lagi? Itu saja. Ada yang saya lupa kan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Perjamuan minggu depan. Oh iya, minggu depan ada perjamuan kudus. Jangan lupa kita persiapkan diri dengan baik. Ya. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya.
Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu di mana Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga pada saat ini kami berdoa buat yang berulang tahun, ada Bapak Sugeng hari ini. Mari Bapak Engkau memberkati dia dengan luar biasa Tuhan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun yang dilakukannya. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Engkau menambahkan umur setahun. Engkau punya rancangan yang indah atas hidupnya Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan ambil alih dan pimpin, karena Engkau sendiri yang menetapkan itu dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan dia, Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia. Engkau ada beserta dengan dia dan Engkau menuntun dalam setiap langkah hidupnya Tuhan. Berkati keluarga, berkati semua yang ada Tuhan, anak-anak Tuhan, istri, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk memberkati dengan ajaib juga di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara kami Oleh Tuhan, tanggal 2 yang berulang tahun, dimanapun dia berada saat ini, lawatan Tuhan terjadi atasnya, kuasa mengalir dalam setiapnya Tuhan. Engkau berikan dia kekuatan baru, semangat baru di dalam nama Yesus Tuhan, dan dia semakin mencintai Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk semua yang harus kami kembalikan seperti sedia kala, baik itu alat-alat musik, baik renovasi yang belum selesai. Mari Tuhan Engkau memberkati, dana yang kami butuhkan cukup besar, dan kami percaya Bapa yang menyediakan, yang tidak ada Engkau buat jadi ada, yang tidak mungkin Engkau buat jadi mungkin. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini, baik itu Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin sebagai pemimpin tertinggi di negara ini. Kami taruh dalam tangan Engkau, memberkati mereka dengan luar biasa, di mana mereka memimpin bangsa ini dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, Engkau memberikan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka melangkah dalam takut akan Engkau. Mereka berjalan memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya dan imani Engkau ada beserta dengan pemimpin-pemimpin kami di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk rencana sidang sinode pada tanggal 23, 24 dan 25 Agustus nanti. Kami serahkan dalam tangan. Mari Engkau ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, dana, biaya dan segala yang dibutuhkan pun Engkau memberkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Engkau sendiri yang menyukseskan semua acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi yang sakit Tuhan, Engkau lawat Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, kuatkan mereka, Engkau teguhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Papa yang di rumah bersama dengan Linda, Engkau lawat Tuhan, Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, Engkau berikan kekuatan yang baru buat kakinya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, baik itu alam sadar bawah sadarnya Engkau kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang memulihkan Tuhan, Engkau yang meneguhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena tubuh yang sehat, tubuh yang kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam sisa hari ini kami taruh dalam tangan Engkau, pimpin kami, Engkau tuntun kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai kami dan Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa haleluya.
haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya.